Begitu menjamur aplikasi pinjaman online dengan syarat mudah sehingga banyak orang tergiur dan pada akhirnya terjerat pinjol, hingga tak jarang berujung tidak kriminal hingga bunuh diri. Di Kota Bandung, Jawa Barat, seorang tukang pangkas rambut di Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, mengaku menyesal meskipun sudah melakukan pinjaman lewat 4 aplikasi pinjol, dirinya menyesal. Pasalnya dirinya terjerat pinjol dan membuat keluarganya terbengkalai, bahkan terpaksa harus menjual warisan pemberian dari orang tuanya. Nah, lama-lama saya ngebengkak dengan utang-utang pinjol itu semakin banyak. Dan sekarang saya udah ada di 4 aplikasi ya, aplikasi raksasa. Yang 2 itu yang membuat saya menjadi sangat berat dengan cicilan per bulannya, tiap tanggal, itu selalu ada tagihan. Yang saya rasakan ya beban sekali ya, menjadi beban karena saya keluarga terbengkalai. Sementara itu, Dadang mengaku terjerat pinjol bermula dari salah satu pelanggan yang menawarkan untuk meminjam dana lewat aplikasi tersebut. Saat ini dirinya harus bekerja keras dan juga menjual warisan orang tua untuk dapat melunasi hutang pinjaman online. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pinjol membawa sengsara. Kita akan bahas hari ini bersama dengan 2 narasumber yang sudah tergabung bersama kami. Dua-duanya ini adalah korban. Yang pertama sudah bergabung bersama kami Pak Dadang Wiyandana, tukang pangkas rambut yang terjerat pinjol hingga pada akhirnya harus menjual warisannya. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang. Ya, selanjutnya juga ada Ibu Dewi Aryani yang 2 anaknya ini juga terjerat pinjol. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Dadang terlebih dahulu karena informasi sebelumnya kan memang menayangkan informasi soal Pak Dadang. Pak Dadang, ini mungkin bisa cerita terlebih dahulu awal mula kemudian memutuskan untuk ikutan pinjol. Ini alasannya apa, Pak? Alasannya pertama kan waktu itu habis corona ya, baru selesai, udah corona melambat itu. Kebetulan provinsi saya kan pangkas rambut, ada pelanggan saya datang. Dia ngobrol sambil saya tunggu, dia ngobrol bahwa dia habis belanja pakai aplikasi ini. Terus dia nyarani kalau mau boleh bikin aplikasi ini, saya referensikan. Terus waktu itu juga dia bikin, nanti kalau suatu saat itu bisa ini pakai, ini udah langsung ada link ke awal. Baik, terus setelah itu langsung dipinjam seperti apa langkah-langkahnya, diajarin bareng sama pelanggan Bapak atau Bapak sendiri mungkin di rumah, dan saat itu pertama kali meminjam, Bapak ingat nggak nominalnya berapa saat itu? Ya, waktu itu saya belum diambilnya itu karena saya belum ada kebutuhan yang besar sekali. Tadinya untuk jaga-jaga ya. Kebetulan pas waktu itu anak saya masih SMK di sekolah. Dia butuh biaya buat ke Jogja waktu itu buat dia. Nah akhirnya saya karena uang saya tidak tersedia, saya mulai pinjam dari itu. Awalnya saya tanya dulu gimana cara, baru dia kasih tahu. Awal pinjamnya 1 juta waktu itu. Awal mula kemudian merasa bahwa oh ini kayaknya nggak apa-apa nih untuk ikutan pinjol. Apa kemudian yang disampaikan oleh pelanggan dari Pak Dadang sebelumnya sehingga pada akhirnya Pak Dadang tergiur? Dia bilang ini enak bikin ini, jadi kita belanja dulu, nanti bayar bulan depan. Terus kalau seandainya kita butuh uang mendadak, kan mungkin kita ke saudara atau kemana lah gitu, agak sulit juga. Gampang tinggal ini aja sedikit. Baik, tapi Pak Dadang tahu nggak soal bunganya seperti itu? Apakah hanya pinjam saja atau seperti apa Pak yang Bapak ketahui setelah akhirnya mendaftar pinjol itu? Waktu itu saya belum tahu banyak ya, karena tahunya saya itu bisa pinjam terus bayarnya cicil gitu aja. Dengan bunga yang sudah di depan diberitahukan dari awal. Oke, artinya dari pelanggan dari Pak Dadang sebelumnya tidak juga menjelaskan ya apa saja syarat-syarat yang kemudian harus dipenuhi, harus dibayar atau yang dibebankan kepada Pak Dadang? Dia
memberitahunya nggak lebih detail sih, memberitahunya garis besarnya aja. Kemudian dia sering belanja pakai aplikasi itu, belanja terus bayar pakai itu, bayarnya bulan depan. Kebetulan dia itu seorang karyawan swasta ya. Jadi dia dapat gaji tiap bulan. Oke, jadi dia sharing pengalamannya yang ternyata aman dan menggiurkan begitu. Tapi Pak Dadang sendiri ada berapa aplikasi atau mungkin berapa pinjol yang sudah Pak Dadang aktifkan? Sampai sekarang sih 4 pinjol ya, yang berjalan 2. Baik, untuk jumlahnya yang diambil Pak pertama kali ada 4 pinjol ya Pak ya? Berapa Pak jumlah yang pertama, kemudian total keseluruhan dari pinjaman online Bapak berapa? Yang pertama itu saya 1 juta. 1 juta. Terus yang dari pinjol yang 1, ini maksudnya pinjol besar ya Bu ya? Iya. Saya waktu itu ditawari sama pinjolnya langsung di telepon. Jumlahnya sebesar 7.800.000. Waktu itu. Selanjutnya Pak, jadi totalnya ada berapa? 8 juta? Ya 7.800.000, waktu itu saya ambil dengan tenor 38 bulan. Oke. 38 bulan. Oke. Terus setelah Pak Dadang kemudian melakukan pinjol tersebut, Pak, ini apa yang kemudian Pak Dadang alami gitu setelah mengetahui bahwa oh ini kayaknya ada yang nggak beres nih, makin aneh nih dari pinjol ini? Setelah itu kebetulan waktu itu saya nggak mau pusing dengan tagihan itu. Setelah saya berjalan 1,5 tahun ya, gitu. Saya berusaha ingin melunasi. Kebetulan saya ada pinjaman dari saudara saya di pinjaman, saya lunasin, pas tanyain itu baru masuk 1,5 tahun ya. Saya lunasin, ternyata lunasannya itu hampir ke pokoknya juga, hampir sama dengan nilai pokok. Oke. Nah, karena saya nggak mau ambil pusing, saya lunasin waktu itu. Baik. Yang satu itu ya, yang awal pertama. Baik. Nah sekarang masih ada sisa tagihan nggak Pak? Masih ada utang nggak Pak di pinjol yang mungkin belum dibayarkan sampai saat ini? Ya, ada banyak. Itu kan yang pertama ya. Yang kesininya saya ditawarin lagi. Oke. Pak Dadang. Gimana? Iya, Pak Dadang ini kan untuk bisa melunasi pinjol ini sampai jual warisan ya Pak ceritanya. Emang kenapa Pak alasannya sampai pada akhirnya jual warisan? Apakah mendapatkan ancaman atau teror? Ya, waktu itu kan sempat di telepon dari sana. Bapak ya, terus yang tanggung beresiko atau saya. Terus yang dari pinjol yang satu lagi sudah mulai jatuh tempo. Jadi saya keteteran di situ. Sementara saya melaksanakan tugas-tugas saya, membayar utang-utang itu. Nah pada akhirnya saya karena nggak mau dengan masalah ini, saya cerita ke kakak. Udah aja saya jual peninggalan orang tua. Kebetulan kakak saya waktu itu sebetulnya nggak mengizinkan sih, karena dia lihat kondisi saya selalu murung, ya selalu bercerita tentang itu. Jadi akhirnya dia. Oke. Baik, saya mau Karena beralih. saya udah keteteran. Ya, saya mau beralih ke Bu Dewi dulu ya Pak Dadang ya. Bu Dewi, kalau Bu Dewi sendiri kan ini yang sebenarnya yang terjerat pinjol adalah 2 anaknya Vena. Jadi 2 anaknya yang terjerat pinjol. Nah mungkin bisa dijelaskan saat ini sudah seperti apa Bu kasusnya, atau mungkin berapa banyak sisanya yang sekarang masih harus dibayar oleh orang tua ataupun ibu dan suami? Sisanya masih 23 juta dan sekitar 8 juta ya. Jadi total semuanya hampir 31 juta yang harus dibayar. Oke. Dan itu masih berjalan terus tagihannya. Oke. Bu Dewi mungkin bisa cerita terlebih dahulu awal mula dari 2 anak Bu Dewi ini kemudian ikutan pinjol ini alasannya untuk apa Bu? Dan tahu dari mana nih pinjol ini? Waktu itu anak saya mengajukan pinjol itu bukan untuk kepentingan anak-anak saya. Jadi anak saya ini diminta tolong untuk membantu si pelaku ini yang dia mengaku dia punya toko online dan ingin menaikkan rating tokonya
Jadi diminta tolong untuk belanja di tokonya dengan menggunakan aplikasi pinjaman online. Gitu. Dijanjikan, diiming-imingi 10% nanti ada keuntungan 10% dari total pinjaman online yang diajukan itu. Baik, artinya totalnya Bu, 2 anak ini berarti terhutang berapa banyak itu waktu itu? Waktu itu karena mungkin jadi berulang ya, transaksinya itu berulang. Karena di awal si pelaku ini memang membayar tagihan bulanan itu dia bayarkan di awal. Nah setelah limitnya membesar, akhirnya mulai terlambat dan akhirnya tidak dibayarkan sama sekali. Jadi sisanya saat ini 21 juta dan itu masih tertagih begitu ya Bu ya. Penyelesaiannya kasusnya seperti apa? Apakah si pelaku ini bertanggung jawab masih juga berjalan. atau jadi tanggung jawab Ibu dan keluarga saat ini? Kebetulan pelaku kan sudah ditangkap ya dan sudah ditetapkan juga 3,5 tahun penjara. Tapi untuk urusan dengan pinjaman online ini yang masih mandek Mbak, belum ada kejelasan dan kita pun masih tetap ditagih. Bahkan ya ada beberapa yang mendapat tagihan yang kasar gitu ya, penagihnya kasar gitu. Tapi kalau untuk kedua anak saya sih masih relatif biasa lah menagihnya. Gitu. Bu, mau konfirmasi artinya kalaupun sudah lunas masih tetap ditagih atau gimana Bu? Kalau anak saya belum Mbak, belum lunas. Pinjaman online-nya masih berjalan, belum dilunasin. Itu 21 juta ya? Karena juga keberatan banget ya, udah puluhan juta Mbak itu pinjamannya dan kita juga tidak memakai uangnya gitu. Itu 21 juta di dalam tenggang waktu berapa bulan lagi Bu harus sudah lunas? Masih berapa ya, saya juga udah nggak buka Mbak aplikasinya karena stres gitu ngelihat tagihan-tagihan yang harus dibayarkan oleh saya gitu, terutama sebagai orang tua gitu. Jadi saya udah sementara ini saya cukup diamkan saja karena dananya pun tidak ada untuk membayar gitu. Untuk kami juga sangat keberatan dan menunggu proses, mungkin ada kebijaksanaan lain dari pihak pinjaman online-nya, jadi belum ada titik temunya. Oke, Bu Dewi dan juga Pak Dadang, kami masih ingin mendengarkan cerita dari Bu Dewi dan juga Pak Dadang mengenai pinjaman online ini. Kalau Pak Dadang memang sudah sedikit menceritakan soal teror yang dialami, tapi saya mau dengar juga cerita dari Bu Dewi ini seperti apa. Kita akan dalami hal tersebut pemirsa, tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi.